Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini akan membagikan PowerPoint prosedur pendirian CV dan PT. Apakah CV dan PT itu? Yang pertama, CV atau Persekutuan Komanditer adalah badan usaha yang dibentuk oleh beberapa orang sebagai pemilik modal dan kemudian menyerahkan modal tersebut untuk dikelola beberapa orang lainnya sebagai pelaksana bisnis. Untuk PT adalah suatu bentuk badan usaha berbadan hukum di mana modalnya terdiri dari saham-saham yang setiap pemiliknya mempunyai bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Perbedaan CV dan PT. PT merupakan bentuk perusahaan yang berbadan hukum dan pendiriannya diatur secara tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Sedangkan PT merupakan bentuk usaha yang bukan berbadan hukum karena tidak ada peraturan tertentu yang mengaturnya. Sebenarnya ada banyak teman-teman perbedaan antara CV dan PT, namun saya mengambil beberapa karena menurut saya ini yang paling menonjol atau ini yang paling mudah untuk kita pahami. Apa saja syarat-syarat mendirikan CV atau PT menurut Lembaga Jasa Berkah? Lembaga Jasa Berkah itu apa sih, Kak? Nah, Lembaga Jasa Berkah melayani entrepreneur dalam mendirikan bisnis legal mereka. Jasa Berkah hadir memberikan yang terbaik bagi klien. Jasa Berkah merupakan penyedia layanan pengurusan izin usaha wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Jombang, Mojokerto, Malang, Kediri, dan Pasuruan. Harga yang ditawarkan oleh Jasa Berkah ini sangat terjangkau bagi semua pembisnis sehingga tidak memberatkan pembisnis dalam menjalankan usahanya. Mengenai persyaratan pengurusan izin usaha dan estimasi pengurusan dan informasi biaya pengurusan PT, Lembaga Jasa Berkah menjelaskan untuk paket membuat PT pengurusannya meliputi 1. Pesan nama, 2. Akte notaris, 3. SK Kementerian HK dan HAM, 4. Pendaftaran NPWP perusahaan. Untuk kartu NPWP yang asli ini akan dikirimkan melalui via pos oleh pihak kantor pajak karena sudah jadi prosedur atau aturan dari kantor pajak. Yang kelima, sertifikat standar. Bila KBLI masuk dengan tingkat risiko menengah rendah atau menengah tinggi belum terverifikasi. Yang keenam, ada ini. Syarat dokumen yang harus dilengkapi untuk pembuatan PT sebagai berikut. 1. Menyiapkan nama. Kalau bisa, menyiapkan nama cadangan juga. Yang kedua, ada scan atau fotokopi KTP para pendiri, minim 2 orang. Bila pendiri dan KTP suami istri, wajib menambahkan 1 KTP lagi untuk pendirian CV-nya. Yang ketiga, scan atau fotokopi NPWP pribadi semua pendiri PT. Fotokopi NPWP pribadi, direktur dan komisaris. 4. Email perusahaan. Email dan password kami pinjam. Maksudnya di sini email dan password dipinjami dari pihak Jasa Berkah selama dalam pengurusan PT-nya. Biaya atau budget pembuatan PT proses 1 bulan setelah nama disetujui sebesar 7.500.000. Bisa proses percepatan atau kilat proses 1 minggu, biaya sekitar 9 juta dari data masuk ke notaris. Pasal 11 PP 43/2011 secara tegas mengatur 1. Perseroan terbatas PT atau Persekutuan Komanditer CV yang seluruh sahamnya untuk PT dimiliki oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, wajib memakai nama perseroan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, menurut informasi yang dijelaskan dilarang pakai bahasa asing untuk nama perseroan. Jika tetap menggunakan nama asing, konsekuensinya nama tersebut bisa ditolak oleh Menteri. Pasal 6 PP 43/2011 menyebutkan Menteri Hukum dan HAM dapat menolak pengajuan nama perseroan tersebut. Untuk paket membuat PT, dokumen yang diperoleh meliputi 1. Pesan nama PT. Yang kedua, akte notaris.
Yang ketiga, SK Kementerian HK dan HAM. 4. Pendaftaran EPWP perusahaan. Yang kelima, sertifikat standar. Dan yang keenam, ada NIP. Untuk budget atau biaya yang harus dikeluarkan keseluruhan 1.500.000 untuk persyaratan, estimasi, dan biaya sudah tertera. Untuk proses kilatnya sekitar 9 juta, proses 3-4 hari kerja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga PowerPoint ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.